bil hamzati aksaru min adamiha tasghirul ai kapal sin wa huwal bat'u indal ajalati. Segenap para hadirin, para remaja dan pemuda yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Ittihadus Syubban, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat barokah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini materi kita masih mengenal tentang nasab-nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang mengenal siapa nama kakek daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mulai ya ayahnya Abdullah, kakeknya Abdul Muttalib dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada nama kakeknya, yaitu Lu'ai. Lu'ai itu bil hamzah, menggunakan hamzah. Lu'ai menggunakan hamzah itu kata Imam Nawawi aksaru min adamiha, lebih banyak kebanding daripada enggak pakai hamzah. Lu'ai itu lebih banyak Lu'ai kebanding daripada Lu'ai. Nah begitu, jadi menggunakan hamzah ya. Lu'ai itu lebih banyak, dia bentuknya tasghir dari lafaz ai, jadi tasghir ikut wazan fu'ailun ya. Kalau wazan fu'ailun itu namanya tasghir. Lu'ayyun, fu'ailun, ubayyun ya. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu nahwu, kalau udah baca alfiyah itu ada namanya bab tasghir ya. Bab tasghir itu ada kalimat-kalimat yang ikut lafaz fu'ailun, itu namanya tasghir. Lu'ayyun ya. Kalau abun, ubayyun ya. Ubay itu ya lafaz tasghir namanya. Kalau akhun jadi apa? Ukhayyun, ukhay. Abun ubay, akhun ukhay ya. Tu fu'ailun ikut wazannya fu'ailun aja. Lu'ayyun, lu'ai, fu'ai kan sama ya. Ya itu namanya tasghir ya. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu nahwu, kita belajar tentang tasghir namanya. Kapal sin wahwal batu, apa sih artinya al batu indal ajalati? Lambat ketika orang-orang tergesa-gesa. Tuh, jadi yang dinamakan Lu'ai itu artinya ya dilambat, santai saat orang lagi tergesa-gesa, terburu-buru. Sebab ada hadis yang bilang al ajalatu minasyaiton ya. Al ajalatu minasyaiton, terburu-buru itu dari setan. Jadi kita nggak boleh apa-apa mau buru-buru mulu, nggak boleh. Sebab al-ajalatu minasyaitan. Lebih-lebih kalau kita mau sholat, kata Nabi alaikum bis sakinah wal waqar. Tuh kata Nabi alaikum bis sakinati wal waqar. Lazimkan kamu itu tenang, pembawaannya kalem, jangan gerabak-gerubuk. Kalau kata orang Cidodo, orang kampung baru sama aja, gerabak-gerubuk, terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, jadi kita harus ya alaikum bis sakinah wal waqar, tenang, kalem. Kalau mau sholat, datang ke musola, datang ke masjid, jangan sambil lari-lari, nggak boleh. Jalan kalem aja, jangan sambil lari. Entah kalau jatuh siapa mau bangunin. Iya. Begitu. Jadi dari sana tuh ya jalan aja. Walaupun imam udah mau ruku, tetap suruh jalan aja. Habisnya ustaz ntar kalau saya kagak lari terlambat. Ya bukan masalahnya kalau nggak lari terlambat, ente salah emang, datangnya udah lambat. Ya mestinya kalau
ya kagak mau terlambat datang dari awal. Ini datang imam udah mau ruku baru lari-lari. Masih azan, santai, masih azan. Qomat, santai, masih qomat. Udah, qul huwallahu ahad, baru dari rumah. Cepet. Begitu. Jangan, ya, jangan begitu. Udah qul huwallahu ahad baru udah lari-lari. Ya. Dan ntar kalau jatuh di situ saya mau bangunin ya. Jadi alaikum bisakinati wal waqar. Nah itu jadi al-bat'u dia lambat. Indal ajalati ketika orang lagi tergesa-gesa. Orang tergesa-gesa gini-gini. Dia ya santai. Tapi santainya bukan males. Tetap santai ya itu serius. Begitu. Jadi enggak terburu-buru, enggak tergesa-gesa, enggak sembrono. Nah itu yang dimaksud tergesa-gesa sembrono itu dari setan namanya. Ya, al-ajalatu minas syaitan. Wapihrun, ada lagi nama kakek Nabi namanya Pihir. Pihir. Dikasrin, dikasrokan, pasukunin, disukunkan. Fa-nya dibaca kasro, ha-nya disukunkan. Pihir. Pihrun, pihir. Wahwa bil asli, yaitu pada asalnya ismun lil hajarit tawili, ya penggunaan asalnya pihir itu nama bagi batu yang panjang. Jadi kalau ada batu agak panjang namanya apa? Pihir. Wasumiya bihi, dan dinamakan pihir kenapa? Litulihi, karena memang posturnya tinggi. Jadi kebetulan nih kakek pihir ini ya posturnya tinggi, makanya disebut pihir. Ya itu seperti itu. Kan ada orang yang posnya tinggi benar. Nah itu pihir namanya. Ya. Asalnya nama batu yang panjang tuh. Nah itu namanya pihir. Wa kana yusamma Quraisyan, dan adalah dia dinamakan Quraisy li'annahu yuprishu ay yupatishu an khallatil muhtaji, karena dia termasuk yang mengamati. Ya, yupris artinya yupatish, mengamati. Ya, artinya patasa yupatis itu yang selalu memantau, mengamati daripada ya kebutuhan barang. Payasudduha, maka ia akan menutupinya, mimmalahu, dari apa yang ada di dalamnya. Dilihat siapa yang kurang, siapa yang udah cukup. Dia selalu ngamati. Kalau yang kurang nanti dikasih, diberikan. Wa malikun, kemudian ada lagi kakek Nabi namanya Malik. Wa huwa ismuhu, yaitu namanya. Jadi Malik itu namanya. Summiya bihi, dinamakan dengan Malik li annahu mulkul Arabi, karena dia adalah raja Arab. Wa kana yukna bi Abil Harsi, dan dikunyahkan dengan Abil Hars. Wasmun Nadar, dan namanya kakek Nabi Nadar yaitu Qais. Jadi nama Nadar yaitu Qais. Wa innama luqiba bizalika, dan sesungguhnya dijulukin Qais itu dengan Nadar linadaratihi wa hasanati, karena bercahayanya dan bagusnya, ganteng ya, karena begitu gantengnya ya bahkan memancarkan cahaya pada ya wajahnya, maka disebut Nador gitu. Jadi kakek Nabi ada yang namanya Nador, disebut Nador tuh karena dia memunculkan cahaya, ganteng, bagus ya, maka disebut Nador. Wasmu Mudrika, sementara nama kakek Nabi Mudrika itu Amrun Amr. Ada kakek Nabi Mudrika. Siapa Mudrika itu? Ya Mudar, Nazar, Ma'ad, ya terus ada lagi Malik, Nadar, Kinanah, Mudrika. Ya itu kakek-kakek Nabi.
Nah namanya Amr. Namanya siapa? Amr. Kalau Amr itu pakai wawu ya tulisannya. Kalau enggak pakai wawu bacanya apa? Umar. Itu. Jadi kalau ditanya apa bedanya Amr dengan Umar? Kalau Umar ain mim ro. Kalau Amr ain mim ro ada wawunya. Itu bedanya begitu. Jadi yang tukang ngaji jangan nggak ngerti apa bedanya Umar dengan Amr. Tuh kalau Umar akhirnya nggak pakai wawu tulisannya. Kalau Amr akhirnya pakai wawu. Umaru isim ghairu munsharib. Kalau Amrun isim munsharib, ada tanwinnya munsharib. Kalau nggak pakai tanwin namanya ghairu munsharib. Dua-duanya nama sahabat yang ada di zaman Nabi. Ya Umar bin Khattab, Amr bin As. Ya. Kenal Umar bin Khattab? Kenal Umar bin Khattab? Kenal nggak Umar bin Khattab? Kenal. Di mana kenalnya? Iya, pernah kenalan di Cidodol. Loh, jauh amat. Ya. Jadi Umar bin Khattab, sahabat Nabi, khalifah yang kedua. Ada lagi Amr bin As, sahabat Nabi yang menjadi gubernur pertama di Mesir. Itu Amr bin As. Jadi Mesir gubernur yang pertama siapa? Amr bin As. Makanya di Mesir itu ada masjid besar namanya Masjid Amr bin As. Pernah ke Mesir? Belum? Oh, bukan kemarin udah bareng-bareng. Ya, ada gubernur Mesir pertama namanya Amr. Ada masjidnya sampai sekarang Amr. Jadi Masjid Amr bin As. Ya, ayo kita ke Mesir mau nggak? Ayo kita naik bajai ya. Jadi nama Mudrika kakek Nabi itu namanya Amr. Wa kana fihi nurun Nabi. Nah, di dalam ya tubuhnya Mudrika kakek Nabi itu terdapat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran secara zahir nyata. Padahal jauh banget itu masih. Ya, tapi udah di situ tanda-tanda ada nur Nabi, cahaya Nabi. Ya, di siapa? Di tubuhnya kakek Nabi yang bernama Mudrika. Makanya nur Nabi itu kan awalnya dari Nabi Adam. Dari Nabi Adam terus sampai Nabi Ibrahim. Makanya ketika ditanya kenapa Nabi Ibrahim itu ketika dibakar enggak mempan? Karena Allah selamatkan di situ ada cahaya Nabi. Ada nurun Nabi, nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad. Terus terakhir sampai ke kakek-kakeknya Nabi. Nah, dari kakek Nabi sampai kepada Abdul Muttalib. Dari Abdul Muttalib turun ke siapa? Abdullah. Tuh Abdullah masih ya mudanya disukai oleh gadis-gadis yang ada di Mekah. Semua gadis kota Mekah senang sama Abdullah. Kenapa? Karena dalam wajah Abdullah memunculkan cahaya. Masya Allah. Pokoknya kalau perempuan-perempuan gadis-gadis Mekah kalau ngelihat Abdullah udah bertekuk lutut. Wah, semuanya pengen ya menjadikan Abdullah itu sebagai suaminya. Itu begitu, saudara. Tapi Allah kasih pilihan. Yang dapat Abdullah siapa? Perempuan istimewa yang bernama Aminah. Aminah yang dapat. Nah, setelah menikah Aminah dengan Abdullah, kemudian cahayanya ya itu masuk ke Aminah, ke dalam rahimnya. Nur Muhammad pindah dari ayahnya Abdullah ke ibunya Aminah. Begitu. Nah, saat itu
Abdullah ziarah ke Madinah. Saat itu Aminah udah hamil 2 bulan. Lalu ternyata Abdullah meninggal dunia, wafat. Saat ya Aminah istrinya ya mengandung Nabi itu ya baru 2 bulan. Jadi Nabi Muhammad masih dalam kandungan, ayahnya udah meninggal dunia. Itu begitu. Nah ini dari ya kata-kata mudrikah yang namanya Amr, ternyata dia di situ udah membawa cahaya Nabi zohirnya. Wa Ilyas bi hamzati qat'in, Ilyas hamzanya hamzah qata' maksuratan hal karena dibaca kasrah. Ya Ilyas pakai hamzah qata'. Hamzah ada 2 tuh saudara. Ada hamzah wasol, ada hamzah apa? Qata'. Apa bedanya hamzah wasol dengan qata'? Kalau hamzah qata' selalu dibaca di awal, di tengah, di akhir mesti dibaca. Tapi kalau hamzah wasol di tengah nggak perlu dibaca. Misalnya in kasaro, in qata'ah, itu hamzah wasol. Kalau di tengah nggak dibaca. Misalun qata'ah, nahun kasaro, jangan nahu in kasaro, nahun kasaro. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdu lillahi rabbil alamin. Itu namanya ya alhamdu hamzah wasol. Tapi kalau hamzah qata mesti dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Tu alhaakumut takasur, alha hamzanya qata namanya. Walaupun kita mau wasal baca bismillah, enggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Kagak boleh. Salah. Bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takasur. Tapi kalau yang wasal boleh sambung seperti alhamdulillah. Kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, itu namanya waqaf. Kalau kita mau wasal Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, enggak boleh begitu. Itu namanya hamzah wasal. Paham ya? Jadi hamzah ada berapa? 2. 1 hamzah qata, 2 hamzah wasal. Itu begitu. Ilyas itu hamzah qata, mesti dibaca Ilyas. Itu namanya maksuratan, dibaca kasrah. Wa qila maftuhatun, ada yang bilang dibaca fathah Alyas. Ada Ilyas, itu yang biasa. Ada yang bilang lagi hamzah ini baca fathah Alyas. Siapa namanya Alyas? Tuh, biasanya Ilyas, ini Alyas. Wakilah hamzah waslin, ada yang bilang hamzah wasal. Ada yang bilang lagi hamzah bukan qata, hamzah wasal. Wa nusiba, dan dinisbahkan lil jumhuri, karena itu mayoritas jumhur ulama. Wasmuhu Husain, namanya Husain. Jadi Ilyas itu namanya Husain. Wasummiya bizalika, dinamakan dengan Ilyas di annahu lida ba'da kiblisin abihi, karena dia lahir ayahnya udah tua. Jadi Ilyas itu lahir saat ayahnya udah tua. Wasmu mudar, sementara nama mudar bidammin papathin, mudar, mimnya dibaca dhammah, donnya dibaca fathah, mudar. Namanya Amr. Wa kunyatu Abul Ilyas, kunyanya Abu Ilyas. Wa innama qila lahu zalika, dan sesungguhnya dikatakan itu li annahu kana yuhibbu syurbal laban al madir. Kenapa disebut mudar? Karena
dia suka minum susu yang rasanya agak asam. Ya, susu kambing yang rasanya asam. Itu mudor, makanya disebut. Kenapa disebut mudor? Karena dia senang banget sama susu ya yang agak asam-asam. Bukan basi, bukan. Emang modelnya susunya asam. Kalau di kita susu yang ada asam-asam namanya apa? Apa? Ya itu. Jadi dia memang agak asam rasanya. Hamid itu artinya asam. Jadi mudor dia sukanya minum susu yang hamid, yang agak asam-asam. Wasmun Nizar, kemudian nama Nizar. Ada lagi kakek namanya Nizar. Namanya siapa? Khaldan. Wa inna masumya bizalika, dan sesungguhnya dinamakan itu li'annahu lamma nazara abuh ila nurin nabi, tatkala ayahnya melihat ada cahaya nabi baina ainaihi, di antara dua matanya, pariha parhan syadidan, dia sangat gembira. Wa naharu, akhirnya mereka ya berkorban tuh ya makanan-makanan. Jadi di sini nih antara dua matanya ada cahaya nabi di sini. Masya Allah, udah ada cahaya tuh, bercahaya benar. Wa qala hadza nazrun ay qalilul haq. Ini sedikit kebenarannya. Hadzal maulud, ini yang dilahirkan. Terus wa Ma'ad lagi. Ada lagi kakek Nabi Ma'ad, kunyatuhu Abu Qudo'ah. Kunyanya Abu Qudo'ah. Wa inna makila lahu zalika, dikatakan namanya itu li'anau kana mu'addan lil hurub, karena dia selalu menyiapkan untuk peperangan. Wa Adnan, ada lagi kakek Nabi namanya Adnan. Huwa minal adni, Adnan diambil dari kata-kata adn, ail iqamah, itu yang berdiri tegak. Wa summiya bizalika, dinamakan itu tafa'ulan, karena itu tafa'ul, bi annahu yuqimu, ya dia berdiri, wa yusallimu min ayunil jani, dan selamat dari pandangan jin wal insi, dan manusia, allati yamutu biha, yang mati dengannya, ghalibun man fil kuburi, yang biasanya dalam kubur. Wa kana, dan adalah kakek Nabi yang bernama Adnan itu fi zamani Musa alaihissalam, itu ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi Adnan itu hidup di zaman Nabi Musa. Kakek Nabi yang bernama siapa? Adnan. Selesai dah tuh. Ya, terkait tentang nama kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanbihun. Ini satu catatan penting yang harus kita tahu. Qauluhu abuhu Abdullah, ayahnya Nabi Abdullah, ay abu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Abdullah, ayah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Jadi jangan nggak kenal sama ayah Nabi. Kalau ditanya siapa ayahnya Nabi, Abdullah. Jadi tanya siapa ya Nabi? Aduh, saya nggak tahu Ustaz, saya lupa. Masa sama ayahnya Nabi lupa? Nggak boleh. Ditanya pemain sepak bola kenal semua, ya masa ayah Nabi nggak kenal? Nggak boleh begitu. Jadi kita nih harus kenal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah Rasulullah namanya siapa? Abdullah. Wa mata bil Madinati, dan beliau wafat di kota Madinah. Jadi Nabi Muhammad ayahnya meninggal di kota Madinah. Nah karena itulah Nabi Muhammad dikuburkannya di mana? Di Madinah juga. Makanya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah karena memang ayahnya di Madinah. Ya, itu rahasianya begitu. Kapan
ayahnya Nabi meninggal dunia di kota Madinah hala rujuihi min Ghazzah, yaitu saat dia baru pulang kembali dari Uzzah. Wa kana safar, dan dia melakukan perjalanan litijaratin, karena dagang. Jadi saat itu perdagangannya cukup jauh, dari Mekah ke Madinah kan jauh. Kalau naik onta berapa bulan? Dulu kan nggak ada pesawat, iya kan? Nggak ada pesawat. Belum ada orang Lamongan yang buat pesawat, belum ada. Iya, begitu. Orang Lamongan hebat, dia bisa bikin pesawat. Mudah-mudahan anak Subban, Ittihadus Subban bisa bikin pesawat ya. Itu. Ya Allah. Di zaman itu kendaraan baru onta, saudara. Yang paling hebat kuda. Tapi perdagangan udah dimulai. Bisnisnya udah. Nabi Muhammad ayahnya dagang dari Mekah ke Madinah. Tuh. Sampai di mana mau pulang sakit, meninggal. Ya, meninggal ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Wa umruhu, nah umurnya ayahnya Nabi meninggal berapa tahun? Sama niya asyarata sanatan, 18 tahun. Ya Allah, masih muda ya. Jadi menikah usia masih muda, masih 18 tahun. Ya, itu begitu. Jadi kakek ayah Nabi meninggal saat itu usia 18 tahun. Wakila isrun, ada yang bilang usia ayahnya Nabi meninggal 20 tahun. Wakila khamsatun wa isruna, bahkan ada yang bilang lagi usianya 25 tahun. Wakila samaniyatun wa isruna, ada yang bilang lagi 28 tahun. Wakila salasun, ada yang bilang lagi 30 tahun. Jadi ada perbedaan pendapat di karangan para ahli sejarah. Yang pertama bilang usianya berapa tahun? 18 tahun. Orang Arab 18 tahun saat itu udah besar, tinggi, udah dewasa. Kalau kita orang Indonesia 18 tahun masih ingusan. Ya, makanya belum boleh nikah dulu. Iya. Kalau udah usia 25 tahun, Nabi menikah usia berapa tahun? 25. Kalau 25 boleh dah. Ini ada yang 25 belum nih? Belum. Kalau udah 25 nikah dah. Nah begitu. Jadi kalau belum 25 jangan. Sunnah Nabi 25. Nabi kan menikah usia 25 tahun. Ya lebih-lebih dikit boleh? Boleh. Kurang-kurang dikit kagak boleh. Ya belajar dulu. Oh Ustaz, siapa yang nikah usia berapa tahun? Baru 20 tahun. Ntar dulu ya. Belajar dulu dah. Nah kalau udah 25 tahun boleh dah. 25 tahun. Sebab Rasulullah menikah usia 25 tahun. Itu begitu. Nah ayahnya itu usianya masih muda banget, 18 tahun. Ya 18 tahun. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang bilang usia ya ayahnya Nabi meninggal 20 tahun, ada yang bilang 25 tahun, ada yang bilang 28 tahun, bahkan ada yang bilang 30 tahun. Ya, 30 tahun. Nah, itu terkait tentang ayahnya. Sekarang ibunya. Wa ummuhu waktu zalika, sementara ibunya saat itu hubla bihi, sedang hamil. Lisyahraini, usianya 2 bulan. Jadi Abdullah meninggal dunia, Abdullah ayah Nabi wafat, saat itu Aminah ibunya Nabi sedang hamil 2 bulan. Ya, sedang hamil berapa bulan? 2 bulan. Wakila wahwa ibnu sab'ata ashurin, ada yang bilang ya udah 7 bulan.
Wakila Ibnu Tis'at ada yang bilang sudah 9 bulan. Wakila Ibnu Samaniyat wa Isrina Syahran, ada yang bilang 28 bulan. Warrajihu al-masyhur al-awwal. Nah, yang paling kuat masyhur itu yang pertama. Jadi yang disebut yang pertama itu yang paling masyhur. Aminah saat itu hamil 2 bulan. Ayahnya Nabi Muhammad meninggal wafat saat 18 tahun. Wa Ibnu Abbas, dan ada satu hikayat yang datang dari sahabat Abdullah bin Abbas. Annahu, sesungguhnya lamma tuifi Abdullah, tatkala Abdullah wafat, qalatil malaikatu, para malaikat berkata, ilahana wa sayyidana, wahai Tuhan kami, penghulu kami, bakia nabiyuka yatiman, jadilah nabi engkau itu dalam keadaan yatim. Tuh. Jadi para malaikat bilang tuh, ketika Abdullah wafat, para malaikat bilang, ma Allah ya Allah, berarti nabi akhir zaman sekarang yatim karena ayahnya udah meninggal dunia, wafat. Lalu apa jawaban Allah? Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ana hafizun lahu wa nasir, saya yang akan menjaga dan yang akan menolongnya. Tuh. Jadi ayahnya meninggal dunia, nabi yatim. Kata malaikat bagaimana? Allah jawab, saya yang akan menjaganya Rasulullah. Saya yang akan menolong Muhammad. Tuh, makanya Nabi Muhammad tuh sengaja tuh ayahnya meninggal. Terus nanti enggak lama ibunya meninggal. Enggak lama lagi kakeknya meninggal. Kan orang-orang yang dicintai saat itu udah meninggal semua. Ayahnya, Nabi enggak kenal dengan ayahnya. Ibunya sama, enggak terlalu lama, dalam usia-usia masih kecil ibunya meninggal. Enggak lama lagi kakeknya yang tercinta Abdul Muttalib meninggal. Tuh, jadi memang Nabi Muhammad benar-benar yang jaga, yang mau melihara siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya walaupun dalam sejarah tinggal nanti setelah kakeknya meninggal di rumah pamannya Abu Talib. Itu pamannya Abu Talib orang biasa, orang sederhana. Anaknya banyak, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Talib. Saat itu Nabi Muhammad ikut dengan pamannya Abu Talib. Pamannya Abu Talib bukan orang kaya, saudara, bukan orang biasa. Kalau mau makan, ya Allah apa adanya. Kadang-kadang Abu Talib begitu sayang sama Nabi Muhammad, pernah terjadi anaknya makan duluan, Nabi Muhammad kehabisan. Nah setelah itu akhirnya Nabi Muhammad suruh makan lebih dulu. Nah setelah Nabi Muhammad makan lebih dulu, itu ada satu keajaiban, berkah makanan. Makanan yang dimakan sama Nabi kagak habis-habis. Ternyata setelah dimakan sama Nabi itu tetap aja masih ada. Dimakan sama anak-anak Abu Talib masih ada. Abu Talib makan, istri Abu Talib makan, masih ada. Itu begitu. Nah setelah diketahui seperti itu, akhirnya dikasih aturan, pokoknya sebelum Muhammad makan kagak boleh dia makan dulu. Tuh begitu. Jadi berkah. Makanan yang udah dimakan oleh Nabi berkah, kagak habis-habis. Ini kita masak nih 1/2 liter. Ini ada orang berapa di sini? Ada 50 orang nih. Ada 50 orang. Dimakan gak habis-habis. Tapi Nabi yang nyendok. Yang nyendok pertama. Tuh gak habis-habis disendok segitu-gitu juga. Hebat gak tuh? Itulah keberkahan. Tuh Masya Allah. Makanya kata Abu Talib, sejak sekarang aturannya gak boleh anaknya makan lebih dulu. Biar Muhammad lebih dulu makan. Karena keberkahan. Keberkahan kagak habis-habis. Kita masak 1/2 liter, ada orang 50 orang makan kagak bisa habis, nyendok terus dah. Nyendok lagi. Itu kalau punya ilmu begitu enak gak kira-kira? Enak. Di rumah beras cuma 5 liter, tiap hari diambil.
Ya segitu-gitu juga. 5 liter ada lagi. Ada. Enak, gak usah beli beras lagi udah. Ya. Dompet isinya gak banyak-banyak, ada 1 juta. Tapi pergi kemana diambil, cabut segitu-gitu juga. Diambil 200. Ya kita hitung lagi, les 1 juta lagi. Ambil 500, hitung les 1 juta lagi. Enak gak kira-kira? Mau begitu? Maunya emang. Ya. Ya Allah, itu keberkahan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah makanya ketika ditanya ya sama malaikat, ya Allah bagaimana Muhammad sekarang udah yatim, ayahnya udah meninggal dunia. Lalu apa jawaban Allah? Ana hafizun lahu wa nasir. Saya sebagai pelindungnya dan penolongnya. Saya yang senantiasa menjaganya. Aman udah. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu seperti itu. Nah, nanti baru wasu'ila Ja'far as-Shadiq dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan malam hari ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.